seorang camat harus intens melakukan kunjungan ke desa-desa. Kita tidak harus menunggu momen-momen yang resmi atau yang sifatnya itu ada jadwal-jadwalnya. Secara mendadak, secara spontanitas, secara tiba-tiba, ya kita boleh saja berkunjung ke desa-desa itu. Karena kalau kita berkunjung ke desa-desa di dalam rangka mereka itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, maka itu tidak ada yang kita lihat di mana kekurangannya itu tidak pasti. Tapi kalau kita secara tiba-tiba datang ke desa itu, kita bisa memastikan bahwa oh ini yang aslinya, ini aslinya desa ini aslinya, ya, bukan di polis-polis, tapi kita ingin mencari yang real, yang nyata. Kadang-kadang kalau kita melakukan kunjungan, kita kasih tahu dengan mereka, malah mereka itu mempersiapkan segala sesuatunya, seolah-olah di depan kita itu semuanya bagus, semuanya baik, ya, perbuatan ataupun apa yang dilakukan oleh orang desa itu. Jadi itu teman-teman, ya, kalau kita ingin memastikan apa yang terjadi sesungguhnya di desa, maka kita juga akan berkunjung secara tiba-tiba, secara spontanitas, secara diam-diam. Tidak perlu kita kasih tahu. Ini banyak ya yang ingin melakukan kunjungan, kasih tahu dulu, ya, informasikan dulu saya akan berkunjung ke sana, sehingga si kepala desa mempersiapkan segala sesuatu, termasuk makan minum kita sehari itu dipersiapkan. Kita tidak butuh yang namanya pelayanan, kita yang melayani. Jadi kalau begitu kita minta dilayani. Sebagai abdi negara, sebagai seorang camat, kita tidak butuh yang namanya minta dilayani. Kita lah yang melayani. Tapi lain halnya dengan orang itu memang ingin berbuat yang terbaik untuk kita. Kalau masalah itu urusan mereka. Yang penting kita tidak minta dilayani dan minta diservis dulu gitu. Jadi kunci seorang pemimpin, ya, contohlah pemimpin Umar bin Khattab. Mereka secara tiba-tiba, secara diam-diam kemudian menemukan seorang ibu-ibu yang merebus kerikil, yang merebus anak batu untuk membujuk anaknya yang sedang menangis, seolah-olah dia sedang memasak sesuatu, padahal yang dimasaknya itu adalah batu, dengan tujuan untuk meredam tangisan anak itu. Datanglah sang khalifah ke rumah itu. Sementara sang khalifah itu bertanya-tanya kepada ibu, kenapa anak ibu menangis, apa yang sedang dimasak oleh ibu itu. Nah, semuanya dapat jawaban oleh sang khalifah tanpa diketahui oleh ibu itu bahwa yang datang dan yang berada di depan dia itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, itu yang luar biasa. Dengan dia mengetahui secara real, secara sesungguhnya keadaan dan yang terjadi pada ibu itu, sehingga dia pergi seketika mengambil sekantong gandum ke gudangnya, dan gandum itu tidak boleh dibawa oleh ajudannya atau oleh apa namanya. Dia sendiri yang memanggul, yang memikul gandum itu dan langsung mengantarkan kepada sang ibu yang sedang memasak kerikil untuk anaknya tadi, seolah-olah dia masak makanan. Nah, dalam keadaan itu disuruhnya ibu itu masak gandum. Kemudian datang khalifah membawa gandum tadi, dimasaklah gandum itu, makanlah di situ sampai anaknya sudah menikmati, sudah kenyang, dan ibu itu sudah curhat banyak dan jauh, ya, tentang kejadian kehidupannya. Dan khalifah juga tidak mengasih tahu bahwa dialah khalifah pada waktu itu dan khalifah yang berkunjung ke rumahnya. Mungkin kalau ibu itu mengetahui khalifah itu yang sesungguhnya adalah sang khalifah, ya, maka ibu itu mungkin merasa segan, merasa tidak enak, merasa apa begitu, sehingga isi hati yang sesungguhnya itu tidak dikeluarkan. Jadi itu teman-teman, ya, semoga kita belajar menjadi seorang pemimpin seperti sang khalifah Umar bin Khattab.
Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.